Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadidatul Hasanah dari kelas 3 PD3 Teknik Kimia, nomor absen 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan soal dari buku Kenkoplis, yaitu soal 27.2 strip 2 dan soal 27.4 strip 4 mengenai ekstraksi cair-cair. Nah, untuk yang pertama yaitu soal 27.2 strip 2. Dari soal ini diketahui nilai L0 atau umpan sebesar 200 kg yang komposisinya tidak diketahui. Lalu V2 sebesar 280 kg, komposisinya berupa asam asetat sebesar 40%, air sebesar 10%, dan isopropil eter sebesar 50%. Lalu diketahui L1 atau rafinat sebesar 320 kg dengan komposisi asam asetat sebesar 29,5%, air sebesar 66,5%, dan isopropil eter sebesar 4%. Yang ditanyakan adalah komposisi original dari campuran feed dan juga komposisi extract layer. Nah, untuk langkah yang pertama, kita plotkan data dari tabel A.3 strip 24 ini ke grafik. Nah, untuk grafik ini bisa kita buat sendiri atau kita bisa melihat grafik pada gambar 27.1 strip 3. Nah, dalam membuat grafik, kita plotkan YA dan YC yang merupakan extract layer, lalu XA dan XC yang merupakan raffinate layer, dan equilibrium line yang didapat dari data XA dan YA. Nah, pada grafik yang di bawah ini, kita tambahkan garis 45 derajat. Selanjutnya, kita plotkan titik I atau koordinat L1 menggunakan nilai XA1 dan XC1. Nah, untuk nilai XA1-nya yaitu 0,295 dan XC1-nya sebesar 0,04. Nah, di sini diperoleh titik I atau koordinat L1. Dari koordinat L1 ini, tarik garis ke bawah hingga menyinggung equilibrium line, lalu tarik garis ke kiri hingga menyinggung garis 45 derajat. Setelah itu, tarik garis ke atas hingga menyinggung kurva extract layer. Nah, titik yang menyinggung kurva extract layer ini merupakan titik G atau koordinat dari titik V1. Dari gambar ini bisa kita lihat didapat YA1 sebesar 0,15 dan YC1 sebesar 0,82. Selanjutnya, kita menghitung neraca massa total menggunakan rumus 27.2 strip 2. Rumusnya yaitu V1 plus L1 sama dengan V2 plus L0 sama dengan M. V1 plus 320 sama dengan 280 plus 200 sama dengan 480, sehingga didapat V1 sebesar 160 kg. Langkah selanjutnya yaitu menghitung neraca massa komponen A menggunakan rumus 27.2 strip 2, yaitu V1 kali YA1 plus L1 kali XA1 sama dengan M kali XAM. Nah, dari rumus ini diperoleh nilai XAM sebesar 0,2467. Selanjutnya menghitung XA0 menggunakan rumus V2 kali YA2 plus L0 kali XA0 sama dengan M kali XAM, dan diperoleh XA0 sebesar 0,032. Selanjutnya menghitung neraca massa komponen C menggunakan rumus 27.2 strip 2, yaitu V1 kali YC1 plus L1 kali XC1 sama dengan M kali XCM. Nah, nilai YC1 ini didapatkan dari koordinat titik G yang terdapat pada grafik yang telah dibuat tadi. Nah, dari persamaan ini diperoleh XCM sebesar 0,3. Selanjutnya, menghitung XC0 menggunakan rumus V2 kali YC2 plus L0 kali XC0 sama dengan M kali XCM.
480 kali 0,3 sama dengan 280 kali 0,5 plus 200 kali XA0 sehingga didapatkan XC0 sebesar 0,02. Nah, di soal tadi yang ditanyakan adalah komposisi original dari umpan. Nah, komposisi original umpan ini merupakan nilai dari XA0, XB0, dan XC0. Dari perhitungan ini tadi diperoleh XA0 sebesar 0,032 dan XC0 sebesar 0,02. Untuk XB0 ini dihitung menggunakan rumus 1 dikurangi XA0 dikurangi XC0, hasilnya adalah 0,948. Lalu selanjutnya komposisi ekstrak yaitu nilai dari YA1, YB1, dan YC1. Untuk nilai YA1 dan YC1 ini didapat dari grafik tadi. YA1 sebesar 0,15 dan YC1 sebesar 0,82. Untuk YB1 didapatkan dari rumus 1 dikurangi YA1 dikurangi YC1 dan hasilnya adalah 0,03. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal 27.4 strip 4 mengenai ekstraksi counter current dan minimum solvent. Nah, dari soal ini gambarnya yaitu ini. Nah, dari soal 27.4 strip 3 diketahui nilai L0 sebesar 100 kg, XA0 sebesar 0,3, XC0 sebesar 0, dan XB0 sebesar 0,7. Lalu diketahui nilai XAN sebesar 0,02, VN plus 1 sebesar 2.500 kg per jam, YAN plus 1 0, YCN plus 1 sama dengan 1, dan YBN plus 1 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah minimum solvent flow rate dan stage theoritis. Di sini untuk langkah yang pertama kita buat grafik dulu. Yang di dalam grafik ini terdapat extract layer, raffinate layer, dan equilibrium line. Untuk pembuatan grafiknya sudah saya jelaskan di soal 27.2 strip 2 tadi. Nah, selanjutnya kita menghitung neraca massa komponen A dan neraca massa komponen C. Untuk neraca massa komponen A, neraca massa komponen C menggunakan rumus 27.4 strip 3 yaitu XCM sama dengan L0 kali XC0 plus VN plus 1 kali YCN plus 1 bagi L0 plus VN plus 1 dan didapatkan XCM sebesar 0,7143. Selanjutnya menghitung neraca massa komponen A menggunakan rumus 27.4 strip 4. Rumusnya yaitu XAM sama dengan L0 kali XA0 plus VN plus 1 kali YAN plus 1 per L0 plus VN plus 1. Dan didapatkan XAM sebesar 0,0857. Nah, XAM dan XCM ini merupakan koordinat dari titik M, sehingga koordinat dari titik M di sini yaitu 0,0857 dan 0,7143. Nah, untuk langkah selanjutnya kita plotkan koordinat VN plus 1, koordinat L0, koordinat LN, dan juga koordinat M ke grafik yang telah dibuat tadi. Untuk yang pertama, kita plotkan koordinat M yaitu X-nya 0,0857 dan sumbu Y 0,7143. Nah, koordinat titik M itu terletak di sini. Selanjutnya kita plotkan koordinat L0 yang datanya sudah diketahui di soal tadi yaitu X sebesar 0,3 dan Y-nya 0. Lalu plotkan koordinat VN plus 1 dengan nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 1. Nah, untuk koordinat VN plus 1 terletak di sini. Untuk selanjutnya, kita plotkan koordinat LN. Koordinat LN ini menggunakan titik XAN dan juga XCN. Nah, di soal tadi sudah diketahui XAN sebesar 0,02. Lalu kita plotkan ke grafik. Nah, untuk LN ini kan belum diketahui nilai XCN-nya. Jadi untuk mengeplotkan ke grafik itu cukup kita melihat nilai XAN dan kita letakkan titik LN ini tepat di raffinate layer sehingga bisa kita lihat nilai XCN-nya itu sebesar 0,015.
Untuk langkah selanjutnya, dari titik L0 ini kita tarik garis melewati koordinat M hingga menyinggung koordinat Vn plus 1. Selanjutnya, dari koordinat Ln ini kita tarik garis hingga mencapai extract layer dan juga garis ini harus melewati koordinat titik M. Nah, titik yang menyinggung extract layer ini merupakan titik V1. Nah, dari titik V1 ini bisa kita lihat koordinatnya yaitu berupa XA1 sebesar 0,1 dan YC1 sebesar 0,863. Jadi dari grafik ini tadi diperoleh nilai XCN sebesar 0,015 dan juga diperoleh koordinat V1 dengan nilai YA1 sebesar 0,1 dan juga YC1 sebesar 0,863. Sehingga kita bisa mencari nilai YB1-nya menggunakan rumus 1 dikurangi YA1 dikurangi YC1 dan hasilnya adalah 0,037. Selanjutnya, menghitung neraca massa total menggunakan rumus 27.4 strip 1. Nah, rumusnya yaitu L0 plus Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. 1000 ditambah 2500 sama dengan Ln plus V1 sama dengan 3500. Jadi nilai dari Ln plus V1 ini adalah 3500 kg per jam. Selanjutnya, menghitung neraca massa komponen A dan neraca massa komponen C. Untuk neraca massa komponen A menggunakan rumus 27.4 strip 4 yaitu XAM sama dengan Ln kali XAN plus V1 kali YA1 per Ln plus V1. Sehingga didapatkan persamaan 300 sama dengan Ln kali 0,02 plus V1 kali 0,1. Nah, persamaan ini merupakan persamaan 1. Selanjutnya, menghitung neraca massa komponen C menggunakan rumus 27.4 strip 3. Rumusnya yaitu XCM sama dengan Ln kali XCN plus V1 kali YC1 per Ln plus V1. Dan diperoleh persamaan yaitu 2500 sama dengan Ln kali 0,015 plus V1 kali 0,863. Nah, ini merupakan persamaan 2. Selanjutnya, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan 1 ini dikalikan 0,75 dan persamaan 2 dikalikan 1, sehingga diperoleh persamaan 1 yaitu 225 sama dengan 0,015 Ln plus 0,075 V1. Lalu untuk persamaan 2-nya 2500 sama dengan 0,015 Ln plus 0,863 V1. Nah, kedua persamaan ini dikurangi sehingga diperoleh min 2275 sama dengan min 0,788. Sehingga diperoleh V1 sebesar 2887,0558 kg per jam. Selanjutnya, substitusikan V1 ini ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya substitusikan V1 ke persamaan 1. Jadi 300 sama dengan 0,02 Ln plus 0,1 V1. Nah, V1-nya ini dimasukkan yaitu 2887,0558 kg per jam. Sehingga diperoleh Ln sebesar 564,7208 kg per jam. Nah, langkah yang selanjutnya kita mencari titik operasi yang berupa X delta A dan X delta C. Untuk mencari X delta A ini untuk mencari X delta A dan X delta C ini menggunakan rumus 27.4 strip 10. Untuk X delta A rumusnya adalah L0 kali XA0 min V1 kali Y1 bagi L0 min V1, sehingga diperoleh XA sebesar min 0,006. Selanjutnya mencari XC dengan rumus L0 kali XC0 min V1 kali YC1 bagi L0 min V1. Dan diperoleh X delta C sebesar 1,32, sehingga diperoleh koordinat X delta atau titik operasi sebesar min 0,006 dan 1,32.
Lalu koordinat X delta ini kita plotkan ke grafik. Nah, koordinat X delta ini terletak di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menggambarkan stage. Langkah yang pertama, dari titik V1 ini, kita tarik garis ke bawah, garis yang berwarna hijau ini, hingga menyinggung 40 garis 45 derajat, lalu tarik garis ke kanan hingga menyinggung equilibrium line, setelah itu tarik garis ke atas hingga menyinggung raffinate layer. Nah, titik yang menyinggung raffinate layer ini merupakan koordinat dari L1. Selanjutnya, dari titik L1 ini kita tarik garis hingga koordinat X delta atau titik operasi, dan juga garis L1 ini tadi melewati extract layer. Nah, titik yang menyinggung extract layer ini merupakan titik V2. Dari titik V2, kita tarik garis ke bawah hingga menyinggung garis 45 derajat, lalu tarik ke kanan hingga menyinggung equilibrium line. Setelah itu tarik garis ke atas hingga menyinggung raffinate layer. Nah, titik yang menyinggung raffinate layer ini merupakan titik L2. Lalu dari titik L2 kita tarik garis ke atas hingga menyinggung extract layer, dan juga kita tarik garisnya itu sampai koordinat titik operasi. Nah, garis yang menyinggung extract layer ini tadi merupakan titik V3. Nah, untuk proses selanjutnya sama, dari titik V ini yang terdapat di extract layer ditarik garis ke bawah hingga garis 45 derajat, lalu tarik ke kanan hingga menyinggung equilibrium line. Setelah itu tarik garis ke atas hingga menyinggung extract layer, dan seterusnya. Nah, untuk membuat garis ini kita buat sampai jika garis yang kita buat dari V ini sudah terletak di sebelah kiri LN. Nah, di sini untuk titik V7 ini sudah terletak di sebelah kiri LN, sehingga kita bisa menghitung stage-nya dengan cara melihat V1 ini. Nah, di sini terdapat V1 hingga V7, jadi jumlah stage teoritis pada proses ini adalah 7 stage. Untuk selanjutnya kita menghitung Vn minimum solvent flow rate. Nah, di sini langkahnya kita membuat grafik terlebih dahulu sama seperti tadi. Lalu dari grafik tadi kita plotkan Ln, L0, dan juga Vn plus 1. Nah, selanjutnya dari titik koordinat L0 ini, kita tarik garis ke bawah hingga menyinggung equilibrium line, lalu tarik garis ke kiri hingga menyinggung garis 45 derajat. Setelah itu dari titik ini kita tarik garis ke atas hingga menyinggung extract layer. Nah, titik yang menyinggung extract layer ini merupakan titik V1 min. Nah, selanjutnya dari titik LN ini kita tarik garis ke titik V1 min, lalu dari titik L0 kita tarik garis ke titik Vn plus 1. Nah, titik perpotongan antara L0 Vn plus 1 dan juga Ln V1 min ini merupakan koordinat M min. Nah, di sini kita bisa melihat nilai XAM min dan juga XJM min. Dari titik ini didapatkan XAM min sebesar 0,114 dan XCM min sebesar 0,615. Nah, untuk selanjutnya, dari grafik tadi kan diperoleh XAM min 0,114 dan XCM min sebesar 0,615, sehingga diperoleh XBM min dengan cara 1 dikurangi XAM min dikurangi XCM min, dan diperoleh XBM min sebesar 0,271. Selanjutnya kita hitung neraca massa komponen A menggunakan rumus 27.4-4. Rumusnya yaitu XAM min sama dengan L0 kali XA0 plus Vn plus 1 min kali YAN plus 1 per L0 plus Vn plus 1 min. XAM min sama dengan 1000 kali 0,3 plus Vn plus 1 min kali 0
per 1000 plus Vn plus 1 min. Sehingga dari persamaan ini diperoleh Vn plus 1 min atau minimum solvent flow rate-nya sebesar 1631,5789 kg per jam. Nah, itu tadi penjelasan dari pengerjaan soal 27.2 strip 2 dan soal 27.4 strip 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.